Buah ini benar-benar aneh. Namanya tangan Buddha. Tapi jangan tertipu dengan penampilannya yang mirip pisang. Lebih mirip lemon daripada pisang. Ya, ini adalah jeruk. Di Tiongkok dan Jepang, jeruk ini digunakan sebagai penyegar ruangan. Tetapi di Amerika Serikat dan Eropa, jeruk ini lebih merupakan benda asing yang misterius. Siapa yang tahu apa yang bisa dilakukan oleh buah ini? Selanjutnya kita punya buah ugli. Kasihan sekali, dia benar-benar sesuai dengan namanya. Tapi jangan menilai buku dari sampulnya. Ugli alias Tangelo Jamaica adalah hibrida alami antara jeruk keprok dan jeruk siam. Ini seperti buah cinta jeruk terbaik. Ditambah lagi, mereka bilang rasanya sangat enak. Mereka yang telah mencobanya biasanya menggambarkan ugli sebagai buah yang manis dan berair dengan sedikit rasa pahit. Manis, berair, dan pahit. Kedengarannya seperti aku. Sekarang jangan panik, tapi buah berikut ini terlihat seperti sosis. Aku tahu, ini aneh. Tapi percayalah, buah ungu dari tanaman anggur coklat ini penuh dengan rasa manis. Tanaman ini tidak terlalu terkenal di negara-negara barat, tetapi cukup umum ditemukan di Tiongkok, Jepang, dan Korea. Tahukah kamu bahwa ada stroberi yang rasanya seperti nanas? Ya, aku nggak bercanda. Dan warnanya putih, seperti hantu atau semacamnya. Rupanya, mereka menjauhkan buah ini dari sinar matahari untuk mendapatkan rasa manis seperti susu. Ya, stroberi mendapatkan warna khasnya langsung dari sinar matahari. Teman-teman putih ini sangat lezat, bisa dibilang seperti permen. Ngomong-ngomong, mereka jauh lebih manis daripada sepupu mereka yang berwarna merah. Tapi semoga beruntung menemukannya di Amerika Serikat. Kamu harus pergi ke Jepang untuk mendapatkannya. Ngomong-ngomong soal hantu, pernahkah kamu mendengar tentang apel hantu? Ini seperti ketika sebuah apel dibekukan dan kemudian membusuk dari dalam keluar, meninggalkan cangkang yang menyeramkan dan tembus pandang. Ini seperti sesuatu yang langsung keluar dari film horor, tetapi juga agak keren. Hal ini menciptakan efek visual yang menakjubkan dari sebuah apel tembus pandang yang tergantung di pohon, seakan-akan menentang gravitasi. Apel hantu mungkin terlihat seperti keajaiban di dunia nyata, tetapi pernahkah kamu mendengar tentang buah ajaib? Buah ini sangat bermanfaat bagi mereka yang gak pandai memasak. Buah beri gila dari Afrika Barat ini syarat dengan miraculin, pengubah rasa yang membuat segala sesuatu terasa manis. Lemon menjadi bola-bola manis seperti sirup setelah dikunyah bersamanya. Jadi, jika kamu gak bisa memasak tapi ada tamu yang datang, berikan saja buah ajaib ini sebagai makanan pembuka. Mereka akan mengira kamu adalah Gordon Ramsay berikutnya, tapi tanpa drama. Lihatlah, ada buah yang disebut marula yang menjadi favorit gajah dan babon karena buah ini berfermentasi dengan sangat cepat setelah jatuh dari pohonnya. Ini seperti suguhan yang menyenangkan untuk semua penggila pesta di luar sana. Pernahkah kamu mendengar tentang anggur Brazil? Disebut dengan nama ini dan tumbuh langsung dari batang tanaman. Ini seperti cara alam untuk mengatakan, persetan dengan cabang, kita akan langsung ke sumbernya. Kamu dapat memakannya apa adanya atau membuat minuman dengan buah ini. Ngomong-ngomong tentang buah yang serbaguna. Pernah mencoba melon bertanduk alias mentimun Afrika alias melon jelly? Ngomong-ngomong tentang nama alias, kulitnya yang tebal dan runcing berwarna kuning sehingga terlihat seperti kaktus. Tapi si kecil ini menyembunyikan daging seperti jeli berwarna hijau terang di dalamnya. Dan rasanya sangat mirip pisang. Ditambah lagi, kamu juga bisa memakan kulitnya yang syarat dengan vitamin C dan serat. Ini seperti beli satu dapat dua. Sekarang izinkan aku memperkenalkanmu pada sawo. Pohon ini tumbuh di Afrika dan menghasilkan buah lonjong berwarna biru tua dan ungu seperti terong. Jangan menolaknya jika kamu tidak menyukai terong. Beri mereka kesempatan, karena mereka dikemas dengan segala macam kandungan yang baik seperti asam lemak esensial, asam amino, dan vitamin. Ini seperti makanan super Afrika yang akan membuatmu merasa seperti pahlawan super. Wortel hitam, ada yang mau? Wortel ini mungkin tidak berwarna hitam sungguhan, namun tetap saja cukup menakutkan dengan warna ungu pekatnya. Tahukah kamu bahwa sebelum orang Belanda mengembangkan varietas oranye yang kita kenal dan sukai saat ini, hampir semua wortel berwarna ungu dan putih. Ini adalah pelajaran sejarah dalam sayuranmu. Kamu tahu kentang ungu yang dagingnya berwarna putih?
Nah, bagaimana jika ku beritahu bahwa ada kentang yang juga berwarna ungu di bagian dalamnya? Kentang ini disebut ubi jalar Okinawa dan membuat kegemparan di Jepang sehingga namanya pun diambil, meskipun aslinya berasal dari Amerika. Ini seperti kentang dengan kejutan di dalamnya. Pare mungkin terdengar seperti lelucon, tapi sebenarnya ini adalah buah yang nyata. Dan biar ku beritahu, buah ini sesuai dengan namanya. Bentuknya seperti mentimun yang besar, berbintik-bintik dan berpenyakit dengan kulit panjang dan bergelombang yang terlihat seperti karton kusut. Yum, menggugah selera. Tetapi jika kamu menyiapkannya dengan benar, dan maksudku dengan mengisinya dengan gula merah, ini bisa menjadi tambahan yang bagus untuk pesta apapun. Ini seperti buah yang tidak diunggulkan. Kamu harus memberinya kesempatan. Pindah ke buah salak. Buah yang satu ini pasti akan membuatmu ketakutan jika kamu tidak siap. Bentuknya seperti ular yang mirip bola. Tapi jangan khawatir, tidak akan menggigit kok. Buah salak memiliki rasa yang manis dengan sedikit rasa tajam. Rasanya seperti keseimbangan sempurna antara manis atau sweet dan sassy. Swashi. Lihatlah buah beri merah memanjang yang menyeramkan itu. Itu adalah semak murbei. Mereka mungkin terlihat seperti ulat, tetapi mereka benar-benar bisa dimakan. Faktanya, mereka secara historis ditanam sebagai buah untuk larva ulat sutra. Tapi lupakan itu. Mari kita fokus pada fakta bahwa kamu bisa mencari mereka di halaman depan rumah tetanggamu. Siapa yang butuh toko kelontong jika kamu memiliki tetangga yang ramah dengan pohon murbei? Fakta menarik di sini, murbei dan nangka adalah kerabat, meskipun mereka tampaknya tidak memiliki kesamaan. Ya, mereka mungkin lebih mirip sepupu super jauh yang hanya bertemu satu sama lain setahun sekali saat orang tua mereka mengajak mereka datang ke reuni keluarga. Ya, seperti itu. Sekarang mari membahas anggur. Kita sudah pernah makan stroberi rasa nanas sebelumnya. Tapi sudahkah kamu mencoba anggur permen kapas? Tidak ada rekayasa genetika atau apapun. Hanya perkawinan silang kuno yang bagus untuk mendapatkan rasa ringan dan manis yang mengingatkanmu pada permen kapas karnaval. Rasanya seperti pesta di dalam mulutmu. Berapa banyak jenis pisang yang kamu ketahui? Kita semua tahu pisang biasa, pisang bayi, dan pisang raja. Tapi pernahkah kamu mendengar tentang pisang Jawa biru? Warnanya biru seperti Smurf atau semacamnya. Dan rasanya seperti es krim vanila. Maksudku, apa? Itu pisang. Sekali lagi, tidak ada perasa buatan yang licik di sini. Hanya perkawinan silang yang cerdas, yang merupakan bentuk modifikasi genetik yang telah dilakukan selama berabad-abad, tapi tanpa laboratorium yang entah bagaimana membuatnya baik-baik saja. Kurasa. Baiklah, pisang biru memang keren, tapi bagaimana dengan pisang merah? Ya, mereka ada. Mereka mungkin terlihat seperti sudah rusak, tapi jangan biarkan penampilannya yang berkarat menipumu ya. Pisang-pisang ini penuh dengan nutrisi seperti kalium dan vitamin C. Jadi lain kali jika kamu ke pasar, jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru dan aneh. Siapa tahu kamu mungkin akan menemukan buah favorit barumu. Beralih ke buah naga. Terlihat sangat keren dengan warna oranye merah muda dan tonjolan seperti kelopak bunga. Tapi biar ku beritahu, rasanya benar-benar mengecewakan. Rasanya seperti kiwi dan air gula yang memiliki anak. Tidak ada keasaman, tidak ada rasa yang nyata. Rasanya seperti buah yang setara dengan ikan lele. Oh ya, itu juga bau. Lihat ini adalah buah eki. Bentuknya seperti otak dan memiliki eksterior berwarna merah yang meriah. Tapi jangan tertipu, rasanya seperti telur orak-arik. Ya, aku juga nggak ngerti kenapa. Dan terakhir ada manggis alias ratu buah. Buah ini memiliki eksterior keras yang terlihat seperti biji pohon ek. Namun di dalamnya sangat lembut dan manis. Ratu Victoria sangat menyukainya sehingga dia menawarkan hadiah bagi siapa saja yang bisa membawakannya. Itu sungguh cinta yang serius pada buah. Lihatlah yang satu ini, namanya sapote hitam. Tetapi kamu bisa menyebutnya buah puding coklat. Daging buahnya sangat halus dan lembut. Kamu bisa menyendoknya dan memakannya seperti makanan penutup. Ada yang bilang rasanya seperti coklat, tetapi lebih mirip kakao dengan sedikit rasa kacang. Kenikmatan tropis kecil ini adalah superstar dalam hidangan penutup seperti kue, brownies, dan kue tar.
Tetapi kamu juga dapat menambahkannya ke dalam milkshake dan jus untuk mendapatkan suguhan yang manis. Terakhir yang tak kalah aneh, jeruk nipis kaviar. Saat kamu membelahnya dan meremasnya, kamu akan melihat ratusan butiran manis berkilau yang terlihat seperti kaviar. Jeruk nipis berbentuk jari ini memiliki rasa asam, jeruk, dan pahit yang akan menggugah selera. Kamu dapat menggunakannya dalam berbagai hidangan, mulai dari hidangan penutup seperti dadi dan kue keju, hingga hidangan laut dan salad.